Ya, jadi ya kalau teman-teman belajar dunia cowboy gitu ya, saya waktu itu sama istri pernah ke Texas ya. Texas ini adalah kampungnya para cowboy gitu. Walaupun kalau kita tinggal di sana, saya waktu itu tinggal di rumah ya di rumah lah ya, tidak di hotel waktu itu. Walaupun kalau kita berada di sana ya bergaul sama orang sana ya nggak ada yang hari-hari pakai baju cowboy itu nggak ada ya. Tapi dari sana kita dapat cerita banyak sekali gitu. Kan Texas ini dia itu everything is big in Texas ya. Jadi apapun itu besar gitu ya kalau di Texas. Makanya mobilnya besar, orangnya besar, burgernya besar gitu ya. Senjatanya juga besar. Jadi bahkan jenis-jenis senjata pun ya yang besar-besar itu diizinkan di Texas. Karena memang culture-nya dari cowboy ini gitu ya. Nah, cowboy ini punya kemampuan mendasar ya. Mas Ipo, kita jualan BP kok belajar cowboy nih. Tenang dulu, tenang dulu. Ini kita belajar logikanya dulu ya. Nah, jadi cowboy itu punya kemampuan mendasar ya. Apa kemampuan mendasarnya? Pertama harus bisa nunggang kuda, ya kan? Kuda beneran, bukan kuda lumping, ya kan? Kalau kuda lumping itu bisa jadi arahnya nanti debus itu, ya kan? Ya, terus apalagi memutar ya atau memainkan tali lasso gitu, ya. Apakah untuk nangkap hewan gitu ya, atau memang ngeatraksi gitu. Tapi yang lazimnya 80% adalah untuk menangkap hewan gitu, ya kan? Hewan ternak gitu ya, atau menangkap kuda yang lain gitu. Nah, terus juga menangkap hewan ternak. Ini salah satu kemampuan cowboy, karena itu namanya ya cowboy, ya. Cow itu kan sapi gitu, ya kan? Nah, jadi dia memang mengelola, mengatur ini gitu, ya. Apalagi rata-rata mereka itu adalah memang orang yang keras di lapangan, ya. Sebagian itu mantan prajurit, sebagian lagi itu adalah orang-orang yang bertarung melawan Meksiko waktu itu, ya, perebutan daerah. Sebagian lagi adalah keturunan Indian gitu. Ya, jadi memang dia terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Dan yang pasti ya sejak berubah ya dari zaman panah-panah ya tombak-tombak menjadi senjata api ya akhirnya juga para koboi ini pasti bisa menembak. Biasanya pakai senjata yang agak panjang itu ya sejenis senapan gitu. Ya kan? Nah, seiring makin canggih akhirnya jenis pistol yang bisa digenggam di tangan itu. Nah, ini adalah kemampuan mendasar. Sekarang pertanyaan saya ya, nah ini yang buat relevan ya, yang relevan buat kita. Kalau misalnya kita berada di sana bertahun-tahun ya, kita berada di sana bertahun-tahun, kita hidup sama mereka bertahun-tahun, terus kita dilatih, ya dilatih menjadi koboi juga. Ya, pertanyaan saya, kira-kira setelah 2 tahun, 3 tahun, kira-kira nih ya, kira-kira kita bisa nggak nunggang kuda juga, bawa kuda juga, bisa nggak kira-kira? Yang bilang bisa coba ngangguk, bisa, ya. Mainin ya atau memutar ya tali lasso, kira-kira bisa nggak? Yang bilang bisa coba ngangguk. Kemungkinan besar bisa, ya. Ya, enggak itu ya bisa juga gitu ya, enggak terjadi ya bisa juga gitu. Tapi kemungkinan besar itu kita akan bisa gitu. Ya. Karena apa? Kita berada di sana dan dilatih di sana gitu. Ya kan? Lingkungan kita ya seperti itu, ya. Oke ya, ini soal koboi ya. Kita buka slide yang berikutnya. Nah, ini Kopassus. Kopassus ini ya, kebetulan di keluarga besar saya juga ada yang petinggi di Kopassus gitu ya. Jadi sedikit-sedikit ngerti lah gitu ya. Nah, jadi kalau Kopassus ini punya kemampuan mendasar adalah apa? Pertama itu survival, ya, kemampuan untuk bertahan. Ya, jadi dia bisa dilempar di suatu tempat, di suatu hutan, di suatu pulau, ya, yang orangnya minim di sana atau alamnya sangat-sangat keras gitu ya, tapi dia bisa survive. Ya, jadi kemampuan mendasar adalah survival. Ya, terus juga untuk menghadapi kejadian-kejadian yang ekstrim, ya, mungkin perang gitu ya, atau daerah perbatasan atau sejenisnya, ya, atau menghadapi orang-orang separatis gitu ya. Nah, jadi memang keadaannya lebih ekstrim ya, beda sama kita di kota gini gitu. Terus juga dia pasti mampu bela diri. Nggak mungkin seorang Kopassus tidak bisa bela diri, pasti bisa. Terus apalagi ya, pasti bisa menembak. Ya, dan nah ini menurut ini ya, menurut orang-orang yang terlibat di sana, saya juga baru tahu ternyata Kopassus itu juga berpikirnya secara pasukan. Jadi nggak sendiri, ya nggak sendiri, tapi pasukan. Entah dia sebagai mungkin jalur komandonya di bawah atau dia di atas gitu. Tapi dia bertindaknya adalah secara pasukan. Ya, ini Kopassus. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya nih, ya datang orang misalnya jadi tentara, ya dia apply gitu ya, jadi tentara lah gitu ya. Ada sekolahnya, kemudian dia ditempatkan menjadi Kopassus, ya calon Kopassus, dia berada di sana dan dilatih di sana. Ya, pertanyaan saya, kira-kira setelah 2 tahun,
dia bisa nggak bela diri? Kira-kira bisa nggak menurut teman-teman? Kemungkinan besar bisa. Menembak, ya kira-kira bisa nggak? Kemungkinan besar bisa. Ya. Dan berpikir, juga bertindak secara pasukan. Kira-kira bisa nggak? Yang bilang bisa coba ngangguk. Kemungkinan besar bisa. Ya. Nah, sekarang kita buka ya slide berikutnya. Kita sekarang ya, kita berada dalam ekosistem BP. Diajari ilmu bisnis, diajari ilmu penjualan, ilmu internet marketing, ya, diajari juga ilmu rezeki. Bahkan apa? Didampingi, ya, didampingi gitu. Ya, bukan sekedar diajarin, didampingi. Ya, bahkan prosesnya juga dipantau, ya. Meraih cetak rekornya juga dipantau gitu. Ada controllingnya, gitu kan? Harian dikontrol. Maka kemungkinan besar ya kita berada di ekosistem pengusaha kan, ya di lingkaran pengusaha kan, di ajaran ilmu usaha, ilmu bisnis, ilmu rezeki, kemungkinan besar ini yang saya sebut apa ya, kita dipaksa cara pikirnya apa, cara pikir pengusaha. Rezekinya juga insya Allah rezeki pengusaha. Dipaksa sukses, dipaksa kaya. Sama seperti koboi yang awal-awal itu, dia dipaksa untuk apa? Akhirnya bisa menembak, bisa menunggang kuda, ya seperti Kopassus, pasti bisa bela diri, dipaksa arahnya ke sana. Ya kan? Nggak mungkin nggak bisa, insya Allah pasti bisa gitu. Ya. Nah, dipaksa untuk apa? Bisa survival, dipaksa untuk bisa bela diri ya kalau Kopassus, ya, dan dipaksa untuk apa? Berpikir cara pasukan. Nah, begitu juga kita di BP ini. Kita lingkarannya adalah pengusaha, ya, ekosistemnya pengusaha, dididik ya ilmu pengusaha hari-hari, ilmu rezeki, ilmu penjualan, ilmu IM, ya, ilmu rezeki, ya insya Allah itu yang namanya menurut saya dipaksa sukses, dipaksa kaya insya Allah. Jadi walaupun mungkin kita nggak ngerti ilmu usaha, ya akhirnya ngerti juga. Nggak ngerti ilmu uang, akhirnya ngerti juga itu uang. Walaupun kita nggak ada keturunan orang kaya, akhirnya ya kaya juga insya Allah. Gitu. Ya. Nah, jadi menurut saya teman-teman sudah berada dalam lingkaran yang tepat. Nanti di akhir-akhir materi ya saya akan sampaikan betapa uniknya ya ekosistem di BP ini sehingga ya orang yang nggak ngerti pun akhirnya bisa ngerti. Atau kadang-kadang dia nggak ngerti tapi tetap lakukan, ada hasilnya juga gitu. Ya, dia nggak ngerti gitu. Disuruh posting, posting, ya kan? Disuruh nulis, nulis gitu. Dia nggak ngerti juga mau dibawa kemana nggak ngerti dia. Tapi karena dia lakukan terus dengan ekosistem yang kuat, akhirnya jadi juga. Contohnya udah banyak banget. Makanya saya berani menyimpulkan. Ya, nah ini kita gitu. Jadi teman-teman di sini, insya Allah ya bukan sekedar dipaksa sukses, tapi juga dipaksa soleh bahkan. Dipaksa ikut pengajian. Ya, kita selama ini jarang-jarang ikut kajian, tapi di BP dipaksa ikut kajian. Ya lama-lama soleh juga, gitu. Ya kan? Terus juga kita berada ekosistem yang ya insya Allah menggalakkan hafiz cilik dan seterusnya. Ya minimal kita akhirnya terinspirasi juga, pengen anak kita juga ya hafiz juga lah gitu. Kalau belum bisa 30 juz, ya sudah 5 juz, belum bisa 5 juz, ya sudah 1 juz, belum bisa juga, ya sudahlah mungkin surat tertentu yang agak-agak panjang lah gitu. Jangan surat pendek semua gitu. Ya. Nah, ini